Saya mau sampaikan firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, mengenai Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat untuk kita, ya. Yang kita yang masuk ke sorga, dia sediakan tempat. Yesus, Roh Kudus dikirim ke dunia ini untuk menuntun kita, ya, untuk mengajari kita apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan. Itu tugas Roh Kudus di dunia ini, ya. Jadi hanya Roh Kudus yang pernah ke sorga. Jadi dia tahu situasi sorga, dia tahu apa yang harus dipersiapkan. Jadi itu sebabnya dia dikirim untuk menuntun kita semuanya, ya. Jadi kita semuanya perlu kali Roh Kudus kalau kita mau ke sorga. Saudara mau ke sorga? Saudara mau ke sorga? Hanya Roh Kudus dan firman Tuhanlah yang menuntun, ya, yang menuntun. Kalau kita lihat, ya, waktu 2002 dulu, 2002 kami pergi ke Yerusalem, ya. Waktu itu ada guide kami. Jadi sebelum berangkat udah dikasih peraturan, ini tidak boleh dibawa, ini tidak boleh. Pokoknya banyak kali peraturannya. Kalau kami mau ikut, mesti tunduk kepada peraturan itu. Ya, mesti tunduk kepada peraturan. Ini harus disiapkan, ini harus disiapkan. Saudara-saudara, akhirnya kami sampai di Yerusalem karena sudah mengikuti peraturan. Jadi hari ini pun kalau kita mau ke sorga, kita harus tunduk kepada peraturan. Pemimpin peraturan yaitu Roh Kudus. Amin. Jadi mari coba kita baca, ya. Kita baca di dalam Roma pasal 5 ayat 5. Roma pasal 5 ayat 5. Roma pasal 5 ayat 5. Dah, mari baca. Kita semua sama-sama bangkit berdiri, kita baca ayat ini, ya. 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Silahkan saudara duduk. Jadi Roh Kudus itu telah dikaruniakan kepada kita, ya, telah dikaruniakan. Itu tergantung kalau kita terima sama kita. Kalau enggak. Ya, jadi Roh Kudus itu Allah telah karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Udah dikaruniakan, udah diberikan. Saudara-saudara, umpamanya kalau ini ambil, ku bilang. Kalau enggak kamu ambil, enggak untuk lu. Ya, ku kasihnya, tapi kalau enggak kamu ambil, enggak untuk lu. Demikianlah Roh Kudus itu, ya. Jadi Roh Kudus itu telah dianugerahkan, dicurahkan. Seperti Tuhan Yesus, siapa yang mau menerima Yesus, dia diselamatkan. Siapa yang mau? Tapi kalau tidak mau, gak mungkin, ya. Jadi saudara-saudaraku, Yesus dia datang, ya.
dunia ini menjelma menjadi manusia, menjelma menjadi manusia yang paling hina. Lahir di kandang, ya. Jadi serendah-rendahnya dia datang. Itu pun ada juga orang yang tidak mau menerima. Ada juga yang tidak percaya. Jadi Roh Kudus itu pun, saudara-saudaraku, sudah dicurahkan, sudah ada di dalam dunia ini, sudah ada dalam hidup kita. Kita pelihara apa tidak? Itu tergantung kita, ya. Jadi hari ini saudara-saudara, seperti saya katakan tadi, Yesus naik ke sorga, dia menyediakan tempat kita di sorga, ya. Dia sediakan tempat kita di sorga. Roh Kudus menuntun kita, ngajari kita. Saudara sering enggak dengar suara Roh Kudus dalam hati saudara? Pernah enggak dengar? Kalau kita mau melakukan kejahatan, Roh Kudus, ada enggak suara Roh Kudus? Jangan katanya. Ada. Itu keputusan kita ikutkan apa tidak? Ya, itu tergantung ketaatan kita. Kalau kita taat, kita akan turuti. Tapi kalau udah nggak apa-apa. Nah, itu berarti kita nggak taat. Jadi saudara-saudaraku, hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan mengenai Roh Kudus ini. Roh Kudus ini bagaikan seperti mata, ya, mata orang percaya. Kalau mata kita nggak jelas lagi, sulit, ya, sulit kali mau kemana-mana, sulit. Seperti saya, ya, seringkali kampung, kemana kamu tante? Waduh, aku nggak kenal lagi tadi, ku bilang, karena memang mataku nggak beres lagi. Saudara-saudaraku, Roh Kudus ini bagaikan mata orang percaya, mata. Jadi kita bisa melihat jauh, kita bisa mengenal kalau mata kita jelas. Demikian juga di dalam kita mengiring Tuhan. Kalau ada Roh Kudus, kita mengerti bagaimana ini dijalankan apa tidak. Ada orang nanti datang, ya, ada orang nanti datang. Ada Roh Kudus itu mengingatkan dalam kehidupan kita. Ini enggak baik, ya, ini enggak baik. Itu enggak usah diikutkan. Begitulah saudara-saudara, perkara-perkara kecilnya Roh Kudus bisa menuntun kita, ya. Jadi kita sangat perlu Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu pun, saudara-saudaraku, kalau kita selalu dengarkan dia, kalau kita dengarkan nasihatnya, dia akan tetap menuntun kita. Tapi kalau dia bilang jangan, nggak apa-apalah. Nah, akhirnya menjauh. Bukan Roh Kudus yang menjauh, kita yang menjauh dari Roh Kudus. Jadi nggak kita dengar lagi suara itu, ya, nggak kita dengar lagi suara Roh Kudus itu. Seringnya berbisik. Saudara, coba perhatikan, ya. Kalau tengah-tengah malam, kan ada jam ding-ding gitu, ya, jam gini. Kalau tengah malam kita dengar itu, tek, tek, pernah kamu perhatikan? Nah, kalau tengah malam tek, tek, tek itu kedengaran. Tapi coba kalau sekarang kedengaran? Enggak, karena banyak suara, jadi enggak kedengaran lagi.
Demikian Roh Kudus itu, saudara-saudara. Kalau kita serius, kalau hati kita tertuju kepada Roh Kudus, kita akan dengar itu suara Roh Kudus itu. Tapi kadang-kadang kan, kalau contohnya kalau kita berdoa kita, waktu kita berdoa kita ingat lagi, aduh mesti dilunasi SPP baru ujian. Satu macam, ilalah kari kenaudan barang kundai juma. Kalau lagi banyak kali yang kita pikirkan, nggak akan mungkin kita penuh dengan Roh Kudus itu. Nggak mungkin, saudaraku, hati kita bulat pada Roh Kudus itu. Jadi mari kita belajar kalau kita berdoa, kalau umpamanya lagi kita merenungkan firman Tuhan, lagi bekerja pun kita, Roh Kudus itu bisa berbicara. Roh Kudus itu bisa berbicara. Saudara-saudara, umpamanya satu contoh ya, seperti saya bilang tadi, uang SPP anakku mesti ku bayar. Nah, itu memang sebagai orang tua bisa saja melintas itu. Tapi belajar kita, Tuhan sanggup kok. Tuhan sanggup mengadakannya. Tuhan sanggup mengadakannya. Jadi terbayarkunya itu nanti. Enggak akan mungkin dipermalukan Tuhan aku. Karena aku berharap sama Tuhan. Jadi kalau kita semakin pusat kepada Tuhan, Roh Kudus itu selalu berbisik. Ya, satu contoh lagi, saudara-saudaraku. Saya sering kali cerita, karena itu pengalaman saya ya. Sama dengan saudara, lagi lihat HP. Kamu kira-kira ada ngelihat HP gua? Ketagihan apa murah netop sa? Ketagihan. Waktu kita main HP gitu, ada enggak suara Roh Tuhan? Udah, itu enggak usah teruskan. Ada enggak? Kita turuti enggak? Sama perasaan kita ya, sama. Tapi coba kita belajar. Kalau waktu udahlah katanya taat kita, itulah bukti kita taat kepada Roh Kudus. Tapi lo udah alih, itulah tanda kita nggak taat pada Roh Kudus. Kita saja yang memonten kita masing-masing. Semakin kita taat kepada Roh Kudus, semakin kita taat kepada teguran, semakin suara itu jelas kepada kita. Ya, sering kita dinasehati. Jadi saudara-saudara, kalau kita tidak taat, itu pilihan masing-masing. Taat itu nggak ada orang lain yang tentukan, nggak ada. Entah pun anak kita, entah pun keluarga kita membuat kita mengambil keputusan, nggak ada. Taat itu keputusan diri sendiri. Iya apa tidak? Iya. Seringkali orang bilang alasan. Ugalah ningan sungguh-sungguh pe dilaki kuah pela sungguh-sungguh. Itu alasan. Tapi kalau taat itu keputusan masing-masing. Tuhun talang. Jadi taat itu, kita dipimpin Roh Kudus itu tergantung kita. Itu pilihan kita. Roh Kudus dikirim ke dunia ini menuntun kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga.
Kudus menuntun kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita nggak sesuai dengan firman Tuhan, kalau kehidupan kita nggak sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, laatan. Tahu kam laatan? Tahu kam laatan? Nggak sah. Nanti kamu sampai ke pintu sorga, ditanya, apa kamu buat? Pokoknya kalau nggak sesuai dengan peraturan, nggak masuk itu, saudara-saudaraku. Nggak ikut. Jadi, mari belajar kita dari sekarang taat, saudara-saudara. Pagi-pagi, retau-tau kenina Roh Kudus lit talang, lit, patuh. Mari saudara-saudara, patuh kita, patuh. Baru-baru ini kan, kami kan seminar di Sebaya. Kalau hamba Tuhan yang mengajar kami itu bilang, gak kan lama lagi Tuhan itu datang. Nina. Mau sungguh-sungguh pun tinggal sebentar. Mau sungguh-sungguh pun tinggal sebentar. Ya, coba kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 2. Saudara-saudara, ini janji Tuhan loh. Ini kita yang akan menikmati. Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 sampai 21. Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 21. Ini janji Tuhan ya. Ini akan digenapi pada akhir zaman ini. Ayo kita baca sama-sama ya. Dari ayat 17 sampai 21. 2, 3. Puji Tuhan. Ya, ini akan terjadi. Bulan menjadi gelap. Ya, tanda-tanda mujizat terjadi. Ini akan terjadi. Saudara-saudara, digenapi. Ya, mujizat terjadi. Orang-orang tua bermimpi. Saudara-saudara, banyak hal-hal yang akan dinyatakan kepada setiap orang yang dipimpin Roh Kudus itu. Jadi mari siapkan diri kita. Siapkan diri kita. Ya. Karena saudara-saudaraku, apa yang dijanjikan itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Ada tatarannya tadi, bulan menjadi darah. Jadi saudaraku, memang banyak perjuangan yang harus kita perjuangkan di tengah-tengah dunia ini. Sekolah kita, pekerjaan kita, anak-anak kita, itu harus kita perjuangkan semuanya. Tetapi saudara-saudara, itu nanti tidak akan kita bawa ke surga.
itu nanti tidak akan kita bawa ke sorga. Yang kita bawa ke sorga apabila kita melakukan apa yang kekal, apa yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang ada gunanya kita bawa ke sorga. Jadi saudara-saudara, mari persiapkan diri kita untuk anak-anak kita, persiapkan itu semuanya. Tapi jangan lupa persiapkan juga diri kita untuk menghadap kepada Tuhan di sorga. Ya, jangan kita pikir perkara sorga itu nantilah. Itu yang penting. Itu yang penting. Perkara-perkara dunia, sekolah, pekerjaan itu pun penting. Tetapi itu kita tinggalkan semuanya. Jadi hari ini mari kita belajar mempersiapkan diri kita. Kalau kita baca di dalam Matius 3 ayat 16, di situ dikatakan bahwa Yesus dibaptis, ya. Yesus dibaptis. Coba kita lihat Matius 6 Matius 6 ayat Matius 3 ayat 16. Dah? 2, 3. Ya, jadi waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus itu turun seperti merpati. Ya. Jadi Roh Kudus itu turun seperti merpati. Jadi merpati itu seringkali dibilang bayangan Roh Kudus. Ya. Ada orang, aku pun belum tahu kalilah, tapi nantilah kalau kita dapat merpati, coba kita belah. Katanya merpati itu tidak mempunyai empedu. Betul apa enggak tahu aku. Merpati itu tidak mempunyai empedu. Itulah Roh Kudus. Saudara-saudaraku, Roh Kudus itu tidak mempunyai kepahitan. Anak-anak Tuhan yang dipimpin Roh Kudus tidak mempunyai kepahitan. Tidak mempunyai dendam. Kalau kita masih punya kepahitan, masih dendam, saudara-saudaraku, itu perlu kita tinggalkan. Jangan nanti di pintu sorga kita bilang, mari katanya, tapi masih ada kepahitan. Enggak akan bisa itu, enggak bisa. Jadi mulai dari sekarang, mari belajar tinggalkan kepahitan. Lepaskan itu kepahitan. Enggak akan bisa kita bergaul akrab dengan Roh Kudus kalau ada kepahitan. Kalau ada sakit hati. Kalau ada dendam. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Ditutup-tutupi pun. Disandiwara bagaimanapun. Sandiwara bagaimanapun enggak akan tertutup kalau enggak bisa kita bersandiwara di hadapan Roh Kudus kalau ada lagi kepahitan. Enggak mungkin. Ngaku aja, ampuni. Ya. Saudara, seringkali saya katakan kepahitan itu bagaikan bisul, ya. Dengut, sakit kali. Tapi coba kalau sudah pecah, ringan kali. Salah itu saudara-saudara. Kalau kita minta ampun,
Kalau kita minta maaf, tenang kali. Bagaikan seperti saya bilang tadi, bagaikan bisul yang pecah. Enteng kali. Enteng kali kalau kita sudah minta maaf, kalau kita sudah mengaku salah kita. Enteng kali hidup. Kami pernah cerita-cerita ya. Kalau kita sudah minta maaf, saudara-saudara, kalau memang itu sudah pengakuan dari hati yang tulus, kalau memang itu kita akui dari hati kita yang tulus, saudara-saudara, nggak ada lagi embek-embek kata orang Karo, ya. Kalaupun kita lihat dia nggak sakit hati lagi, enggak. Kalaupun kita lihat, kita ingat salahnya dulu, enggak lagi kita ingat itu. Ya udah gitu. Seperti luka yang sudah bersih, seperti luka yang sudah sembuh total. Saudara, tapi kalau masih kita bilang, kita lihat lagi, kita ingat lagi salahnya. Kita ingat lagi salahnya, itu belum beres itu. Belum beres. Jadi sampai beres baru sah. Sampai beres, sampai tuntas. Baru itu berkenan kepada Tuhan. Ya. Kalau ku ingat dulu, itu masih anak-anak aku dulu. Masih kelas 5 SD lah. Kelas 5 SD. Aku dulu di Batu Karang ke ladang mamiku. Jadi asal panen cabai ikut aku ke ladang. Jadi ku curi selalu uang mamiku itu. Kelas 5 SD, bayangkan kelas 5 SD kan. Ya, jekam menjingkat kanangkau okay. Ku ambil uang mamiku itu, ku ambil. Dia asal jual cabai, dimasukkannya ke keranjang, taruhnya di keranjang dayang-dayang, taruhnya di rumah. Ya kadang-kadang kan aku sendiri di rumah, suka-suka aku saja ngambilnya. Mamiku ini nggak dihitung-hitungnya, memang banyak uangnya itu, banyak, nggak dihitung-hitungnya. Entah atenan tes aku laku tuh, pokoknya ini hari aku ambil lagi gitu. Bayangkan kelas 5. Sesudah aku umur 22 tahun sekolah Alkitab, aku di situ baru disadarkan Roh Kudus. Disadarkan Roh Kudus bahwa aku dulu mencuri. Jadi ku bikinlah surat sama mamiku itu. Mami, ku tangkoi merendah sendu mami. Jawab mamiku itu. Dulu kan gak ada HP surat lagi. Aku lokal ku nakku. Pokoknya bagaimana berenda mami kutang kau sendu. Tapi 3 kali ku buat. Baru saudara-saudara ada tenang. Padahal saudara, mamiku itu enggaknya ditanya-tanyanya. Tapi Roh Kudus menegur. Ya, Roh Kudus itu menegur. Mamiku itu nggak tahu, ku ambilin uangnya, nggak tahu dia. Bayangkan kalau kelas 5 berapa itu? 12 tahun. Iya kan? Kelas 5, 12. Umur 22 aku sekolah Alkitab. 10 tahun kemudian baru ditegur. Saudara-saudara, kalau belum beres, Roh Kudus itu ingin kali dia kita beres. Beres segala-galanya, beres segala-galanya. Jadi hari ini, kamu saja yang mengaku sama Tuhan, bereskan dulu semua. Bereskan aja. Kalau belum beres, enggak nanti kita masuk surga itu, enggak. Kalau belum beres semuanya, Roh Kudus itu pun enggak bisa bekerja dengan leluasa dalam hidup kita. Jadi hari ini, mari kita dengarkan pimpinan Roh Kudus. Jangan keraskan. Jangan keraskan hati kita. Jangan keraskan. Jangan enggaknya tahu dia itu.
Memang siapapun nggak tahu, hanya pribadi kita. Tapi kalau sudah ada Roh Kudus menegur, ingatkan, lakukan, ya, lakukan. Kita baca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kita baca ayat ini, 2, 3. Ya, kita akan menjadi saksi. Kita akan menjadi saksi Tuhan. Di mana kita ada, di mana kita berdiri. Ada kan lagu yang dimanapun kami berdiri. Kami itu. Roh Kudus itu yang berkarya dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu yang berkuasa dalam kehidupan kita. Dimanapun kita bisa menjadi saksi. Di sekolah, di pekerjaan, di keluarga. Kita bisa menjadi saksi. Ini kerinduan Tuhan. Ini kerinduan Tuhan. Dikirimnya Roh Kudus itu supaya kita menjadi saksi. Saudara-saudaraku, hari ini seluruh janji-janji Tuhan itu digenapi kalau kita siap. Ya, kalau kita siap. Kalau kita siap, Roh Kudus itu mau memakai kita. Mau memakai kita. Gak usah pakai aku Tuhan, gak usah. Roh Kudus itu yang akan memakai kita. Tapi kita harus siap. Kita harus taat. Tunduk kepada pimpinan Roh Kudus itu. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar, ya. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, bagaimana kehidupan Nuh. Bagaimana kehidupan Nuh waktu zaman Nuh. Saudaraku, coba kita baca dalam Kejadian, ya, Kejadian 6 ayat 9. Waktu zaman Nuh itu, Kejadian pasal 6 ayat 9. Mari baca ini, 2, 3. Ya, hidup bergaul dengan Allah. Ayat 12. Ya, begitulah keadaan zaman Nuh. Udah rusak. Semuanya rusak, saudara-saudara. Tapi dikatakan tadi, Nuh hidup saleh. Zaman sekarang ini pun udah rusak sekeliling kita semua. Sudah rusak. Udah banyak kali yang rusak. Udah suka-sukanya hidup. Apa dia suka itu dibuatnya. Tetapi mari kita belajar. Bagaimanapun rusaknya, aku hidup tetap berkenan kepada Tuhan. Nuh kenapa bisa? 120 tahun, saudara-saudara. Dia membuat bahtera itu. Diomongin orang, diejek orang. Tapi terus dia lakukan. Karena itu diperintahkan Tuhan. Buat bahtera Nuh, kata Tuhan. Dia buat. Dia memang membuat bahtera di bukit, di gunung. Memang lucu. Tapi dia nggak sedikit pun berpengaruh
Apa kata orang yang mempengaruhi dia? Apa kata Tuhan? Buat bahtera dia buat. Segini ukurannya itu dia buat. Saudara-saudaraku, hari ini mari kita tunduklah kepada perintah Tuhan. Tunduklah kepada pimpinan Roh Kudus. Jangan lagi kita berkata, belum masanya. Nantilah. Saudara-saudara, waktunya sudah dekat. Jangan kita saudara-saudara, kalau satu lagi kita ingat waktu Yusuf, ya, waktu Yusuf ada kesempatan untuk dia berbuat jahat kepada istri Potifar karena tinggal dia dua-dua di rumah. Karena tinggal dua dia di rumah, nggak ada orang lain. Bisa kesempatan itu dia lakukan. Tetapi Yusuf dia lari. Karena itu dia tahu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini pun mari saudara-saudaraku, belajar kita. Larilah dari yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lari, saudara-saudara, lari. Tapi tunduklah, taatlah kepada apa yang Tuhan perintahkan. Saudara-saudara, Roh Kudus itu, sekali lagi saya ingatkan, tidak suka dia yang sakit hati. Roh Kudus tidak akan bekerja, saudara-saudara, kalau masih ada sakit hati. Mari kita mau lepaskan itu semua. Iblis memang selalu berkata, lah terbane. Tapi saudara-saudara ingat bahwa kita harus tunduk kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita anak-anak Tuhan belajar kita melepaskan ego kita. Saudara-saudara, ada dua ayat lagi ini yang harus kita baca lagi. Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Ayo, 2, 3. Sebab ya, ayat Roma 8 ayat 14. Ya, jadi kita semuanya mari mau kita dipimpin Roh Allah. Kitalah anak Allah. Amin. Kalau kita dipimpin Roh Allah, kita adalah anak-anak Allah. Jadi bukan orang lain membuat kita nggak sah jadi anak Allah. Diri kita sendiri. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita.